Jadi semua untuk pemirsa channel Semi Review Mobil, jika nih ada kendala, kesulitan di pengaplikasian kredit mobilnya ya, terutama kenapa kredit, kalau cash kan kita tahu nggak jelimet ya. Misalnya kredit, datanya bermasalah, rumah ngontrak, BI checking, nggak ada slip gaji apa, diskusikan sama saya ya, nanti saya bantu dan itu gratis. DP startnya itu mulai dari 7 jutaan udah dapat. 7 jutaan? NIK 25. NIK 25. Ya Bapak Ibu, kalau misal 3,6 sekarang, kalau misal Bapak Ibu berkeluarga, suami istri, digabungin, satu untuk keluarga, satu untuk cicil mobil, ya mendingan ini ya. Sewanya itu kalau misal dikali-kaliin satu harinya itu cuma 100 ribuan Mas ya. Ya, lebih ekonomis sih ketimbang lebih ekonomis daripada Bapak Ibu bolak-balik naik Grab atau penyewa. Nah, mendingan langsung kredit aja nih. Untuk mobil keluarga di bawah 200 jutaan, ini adalah mobil terbaik selain ramah lingkungan dan juga irit BBM. Juga tersedia dua varian, 1000 cc dan juga 1200 cc. Tentunya ini akan membuat perjalanan Bapak Ibu menjadi semakin hemat biaya dalam perjalanan jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Semi di channel Review Mobil. Hari ini Semi sudah di Astra Daihatsu Pondok Cabe dan kali ini sudah temani Mas Robi selaku sales marketing. Salam kenal semua pemirsa saya, yang belum kenal saya, nama saya Robi. Saya bekerja di Astra Daihatsu Pondok Cabe. Alamatnya gampang, di depan lapangan terbang Tangerang Selatan. Untuk siapapun yang belum punya kontak person saya bisa hubungi di 088 9061 23451. Robi, kita mau bahas mobil apa hari ini? Nah, kebetulan memang ini kan momen menginjak mau lebaran ya, Mas Semi ya. Nah, kita review dua mobil paling laris nih. Ini yang pertama paling laris yaitu Sigra. Ini yang nomor 2 adiknya Ayla. Sigra dan Ayla. Ya. Oke Mas, kita mau tanya Mas satu-satu nih. Kalau misal ini OTR-nya berapa nih? Nah, kalau OTR sendiri sebenarnya mudah. Dia bisa dibilang 11-12. 11-12. Nah, mulainya di 130-an sampai 190 tergantung konsumen yang inginkan tipenya. Untuk yang tipe R seperti ini. Kalau yang ini? Nah, kalau yang seperti ini dia juga sama mirip-mirip. Berapa? 190 udah dapat. 190 juta. Tapi itu belum diskon ya? Belum dong. Nah, itu dia untuk diskonnya berapa nih Mas? Nah, kalau diskonnya di sini itu saya nyebutnya banyak. Banyak? Banyak. Paling banyak di sini? Paling banyak. Bukan gede tapi banyak. Oke Mas, ngomongin ini kan tahun 2025, NIK 2024 sendiri, masih ada nggak nih? Nah, jujur jadi disclaimer dulu untuk pemirsa. Kita NIK 2024 itu memang ada, tapi tidak banyak. Oke. Nah, makanya kita ini sama-sama ini aja ya Mas, kita paketin. Pokoknya hari ini kita bahas NIK 2025. Ketika konsumen mau tanya yang 2024, ya monggo tetap kita layani. Nah, itu dia bisa ditanyain juga sama Masnya nih. Kalau misalnya ada NIK 24, kenapa enggak ya diproses ya? Cepet-cepetan, mumpung masih ada gitu. Iya. Mas, kita tanya nih Mas, untuk mobil yang satu ini Mas, mobil ini kan 3 baris ya? 3 baris. Untuk DP minim ada nggak nih? Kalau DP minim jujur ada. Ada. Cuman kalau DP minim itu bahasanya saya nyebutnya special case Mas. Spesial? Ya. Oke. Nah, dia jadi nggak semua konsumen bisa ambil. Nah, yang pasti BI checking harus clear. Ya, salah satunya itu. Salah satunya itu. Special case yang tadi saya bilang, DP startnya itu mulai dari 7 jutaan udah dapat. 7 jutaan? NIK 25. NIK 25. Nah, wow, NIK 25. Ketika konsumen dapat yang NIK 24 pasti lebih murah. Cuman kita tadi udah sepakat ya, kita membahasnya NIK 25. Nah, itu dia kalau misalnya ada NIK 24 berarti lebih murah lagi. Tapi kalau ini NIK 2025 7 juta. Ya, startnya di situ. Startnya di situ ya. Tapi kalau misalnya dinego-nego dikit aja bisa nggak nih? Ya paling larinya ke 24 tadi. NIK 24 ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Tapi kalau misal ini sendiri untuk DP minim tadi udah nih, angsurannya sendiri berapa Mas? Nah, kalau angsuran sendiri jadi kalau DP minim harga mulai angsurannya itu memang agak tinggi sedikit di 3,6-an. 3,6 juta ya? Ya sebenarnya terjangkau sih, cuman pengertiannya kalau DP minim kan pasti angsurannya ya yang agak tinggi. Nah, kalau misal lebih murah lagi bisa sampai 1,8 tapi menyesuaikan DP-nya ya. Iya, betul. Nah, itu dia Bapak Ibu, kalau misal 3,6 sekarang kalau misal Bapak Ibu berkeluarga, suami istri, digabungin, satu untuk keluarga, satu untuk cicil mobil, ya mendingan ini ya. Sewanya itu kalau misal dikali-kaliin satu harinya itu cuma 100 ribuan Mas ya. Ya, lebih ekonomis sih ketimbang lebih sewa. Ekonomis daripada Bapak Ibu bolak-balik naik Grab atau penyewa. Nah, mendingan langsung kredit aja nih. Iya, betul. Nah, untuk yang sendiri ini Mas, ini kan 2 baris nih. Oke. Untuk 2 baris sendiri, untuk DP minim berapa? DP minim bisa dibilang 11-12, anggaplah kalau ini tadi 7 ya di sini 8 juta. 8 juta? Ya. Oke, berarti lebih mahal yang ini ya? Iya. Padahal 2 baris. Tapi memang jadi kenapa kok pertanyaan konsumen
kok Ayla lebih mahal ya? Karena keluarannya lebih baru. Ya benar, tampilannya udah eye-catching banget nih, anak muda banget nih. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada anak-anak kuliahan cocok banget pakai ginian nih. Tuh. Untuk angsurannya sendiri berapa nih Mas? Nah, angsuran kalau memang itu ya dianggaplah mirip 3,6. 3,6 juta? Ya. Wow, 3,6 juta sama nih ya. Jadi Bapak Ibu pilihan yang mana nih? Tim Sigra atau tim Ayla nih? Saya mungkin kalau memang konsumen mau juga, kenapa saya ngomongnya selalu special case, karena tidak bisa dipungkiri sekarang itu leasing juga mematok persyaratan yang bisa dibilang lebih ketat. Tapi bukan berarti data nggak saya bantu, nanti data juga saya bantu. Kalau memang konsumen mau sebenarnya Mas, dibanding DP yang minim tadi, kalau nih konsumen punya rezeki dikit ya, tambahin DP-nya, rentang 16 sampai 30 lah ya. Itu konsumen bisa saya kasih paket yang one day approval. Wow. Ya. Jadi misalnya nih, one day approval itu enak, prosesnya nggak jelimet. Misalnya nih konsumen hari ini katakanlah booking, besoknya leasing sowan ya ke rumah. Besoknya lagi udah dikasih kabar, udah ACC. Udah ACC. Rentangnya 15 sampai 30-an. 15 sampai 30 juta. Oh, Iya. nggak beda jauh ya. Nggak beda. Nah, untuk opsional yang lain nih Mas, ada lagi nggak nih? Kalau opsional jujur ada banyak Mas. Cuman memang kan kalau saya jabarin nanti panjang. Contoh, saya kan melayani cash keras dengan cashback. Ada juga nanti sebenarnya kalau konsumen mau itu cash bertahap itu juga ada. Oke. Tenor 8 tahun ada. Tenor 8 tahun. Nah, bunga minim juga ada. Bunga minim itu biasanya ini lebih enak lagi. Namanya itu instant approval. Instant approval. Nah, kalau instant approval itu nanti konsumen bisa pilih paketnya per bulannya cuma 2.500.000 angsurannya. Berarti banyak banget ya untuk tadi untuk DP minim, tenor sampai 8 tahun dan juga bunga 0% juga ada. Bunga 0% juga ada. Nah, berarti Bapak Ibu tinggal konsultasi aja ke Masnya. Mana yang cocok untuk Ibu, langsung aja proses nih. Oh iya. Nah Mas, kita mau tanya lagi nih Mas, kalau misal di Pondok Cabe ini kan Astra Daihatsu Pondok Cabe nih. Oke. Untuk keunggulan dari Astra sendiri apa sih Mas? Nah, kalau Astra sendiri yang tidak bisa dipungkiri itu satu, dia bisa mengcover seluruh Indonesia. Cover seluruh Indonesia. Ya, tapi memang maaf kecuali Batam. Ya, berarti kalau misal cover seluruh Indonesia, pembelian dari luar kota bisa nih? Bisa. SPK online juga bisa? Bisa. Makanya kita itu paling kalau dibilang apa sih keunggulan kita? Kita itu feels like home service. Intinya konsumen itu tinggal di rumah tok. Nanti kita yang datang, kita yang layani, berkasnya kita urus sampai dengan serah terima mobil. Kalau bisa konsumen di rumah aja. Nah, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misal jam-jam sibuk ataupun di luar kota kebetulan nggak perlu khawatir nih, bisa langsung proses sama Masnya ya. Iya. Tinggal by telepon atau mau pastiin dulu nih atau Mas ini bener-bener sales ini atau enggak? Bisa. Ini dulu Mas ya, di cross check dulu nih. Cross check dulu bisa. Jadi aman. Dan yang paling aman lagi untuk transfernya itu nggak ke rekening pribadi, ke rekening kantor. Bener lah. Betul. Jadi transfernya memang, kemana nih Mas, PT nah, kalau kita transparan di awal ya, segala bentuk transaksi nantinya ketika konsumen dealing itu nanti transfer itu enak ke rekening kantor saya, nama PT langsung, PT Astra Internasional. Astra Internasional. Jadi sehingga konsumen apa ya bahasanya ya walaupun yang tadi saya bilang kan rumahnya mungkin maaf di Aceh, mungkin di Sorong, dia tinggal di rumah aja. Oh ya kan memang transfernya juga ke kantor. Jadi dijamin aman. Nah, berarti bener Bapak Ibu. Cuman Astra sendiri nih yang bisa cover seluruh Indonesia nih, betul kan Mas? Betul, nah, betul. Untuk jasa servis sendiri Mas, untuk kedua mobil ini ada bedanya nggak nih? Nah, jadi kalau memang secara benefit bisa dibilang mirip-mirip. Mirip-mirip sih, cuman memang bedanya ketika konsumen yang beruntung ya, itu bisa dapat yang tadinya gratisnya berupa hanya jasa servis tok, ini bisa dapat sama olinya. Wow, dapat sama olinya. Berarti udah servis selama 5 tahun plus dan juga oli selama 5 tahun. Jika beruntung ya. Jika beruntung. Ya. Jika beruntung maksudnya apa nih Mas? Nah, jadi memang nanti akan ada salah satunya ya undian. Undian itu secara sifatnya personal. Personal itu lebih saya prioritaskan yang tentunya ngambil sama saya ya. Kesempatan dapat itu. Kalau misalnya ngambil sama Masnya nih udah kesempatan gede nih. Soalnya dibantuin juga ya Mas? Iya. Mas kalau ini kan awal tahun nih Mas. Awal tahun mungkin Bapak Ibu punya mobil lama ditukar nih ke mobil baru. Bisa dibantuin nggak Mas? Oke. Nah ini mungkin untuk mempermudah penjelasan saya di luar saya jawab bisa. Kemarin ada contoh
Ini bukti nyata, nanti bisa dicek di Instagram saya. Itu orang Surabaya, tuker tambah mobil lama. Itu ada testimoninya di situ. Jadi benar-benar konsumen itu, ini tuker tambah loh. Saya kirim mekanik ke rumahnya, ngecek mobil lamanya. Begitu harga deal, mobilnya saya ambil. Nanti setelah pemberkasan beres semua, mobil barunya saya kirim ke rumahnya. Itu nyampe di Surabaya. Cashback ada nggak? Nah, cashback ada. Makanya saya udah antisipasi tadi ketika konsumen tanya diskon, saya jawabnya banyak. Nah, banyak itu kan jadi aspek luas ya. Kalau gede ini gede nih, misalnya kan segini. Tapi kalau banyak kan di luar diskon yang ada kita kasih cashback juga. Nah, itu dia, banyak sama gede beda ya. Kalau gede itu segini, kalau banyak itu segini ya. Iya, lebih banyak. Oke, Mas. Untuk dua mobil ini kan kita nyobain dulu boleh nggak nih, Mas? Kalau misalnya kita nyobain dua-duanya nih. Oke. Nah, jadi saya melayani test drive untuk tentunya, tapi kalau test drive ya lebih ke Jabodetabek ya. Itu gratis, baik konsumen mau mampir ke tempat saya, atau jikalau konsumennya repot, Mas, istri maunya test drive-nya habis maghrib di rumah, bisa nggak bawakan? Nanti saya bawakan gratis. Nah, berarti dibawain ke rumah nih? Iya. Jadi kalau misalnya jam sibuk nih, Bapak Ibu ngantor atau Bapak Ibu lagi ada di kafe mana gitu, Mas mau janjian nih, perhatian ada apa? Test drive di sini bisa nggak nih? Bisa, nanti dibawain ya? Iya, gratis. Dan itu gratis? Gratis. Nah, yang paling sih gratis nih. Gratis. Dua-duanya boleh? Boleh. Boleh. Gimana bawanya nih kalau dua-duanya? Gampang, saya kan tim banyak, nanti saya bawakan dua-duanya. Nah, itu Gak dia. usah khawatir, itu mah kita yang mikirin, konsumen jangan pikirin. Itu teknis lah ya, berarti dua-duanya bisa nih. Bisa. Dicobain. Kalau misal oke yang ini, kalau menurut saya sih Sigra lebih oke nih. Saya lebih ke rasa bangga aja diundang ke channelnya Semi Review Mobil ya. Ini channelnya bagus. Dulu saya pernah diundang waktu itu. Wah, nanti kalau mau dicantumin lagi boleh tuh video saya yang waktu diundang gitu. Jadi memang apa ya, sales-sales yang diundang di sini itu katanya cuma yang dipilih aja, nggak semua diundang. Nah, jadi itu sebuah kehormatan buat saya. Dari saya mungkin ini sih untuk konsumen, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe supaya channelnya lebih bagus lagi. Oke. Nah, setelah ini saya akan review dari Daihatsu Sigra. Tidak inti kami review, semakan kami review di sini di Review Mobil. Okay, let's go. Oke guys, yang kita bahas kali ini adalah Daihatsu New Sigra tipe R DNIC 2024. Kita mulai dari headlampnya. Di sini sudah dilengkapi dengan lampu LED multireflektor berwarna putih. Namun untuk lampu senja dan lampu lainnya masih menggunakan bohlam halogen. Kemudian di bagian paling bawah sudah dilengkapi dengan lampu fog lamp dengan bohlam halogen. Lalu untuk housingnya sudah di finishing berwarna black glossy. Di bagian samping untuk bumper bawahnya sudah di finishing warna body dan terdapat kisi-kisi ruang terbuka berbahan hard plastik. Di bagian atas untuk grill ornamennya tampak lebih elegan, di finishing warna black dove dengan model garis-garis yang memanjang secara horizontal. Lalu di bagian tengah sudah dilengkapi dengan logo S LCGC dari Daihatsu berwarna chrome. Dan di bagian atas terdapat list berwarna chrome yang membuat tampilan menjadi lebih sporty. Dan yang paling atas sudah dilengkapi dengan dua buah wiper kanan dan kiri, dan juga sudah dilengkapi dengan dua buah lubang semburan untuk membersihkan kacanya. Nah guys, sekarang kita review untuk bagian eksterior samping dari Daihatsu New Sigra tipe R. Kita mulai dari handle pintunya yang sudah di finishing warna body dan juga terdapat lubang kunci untuk membuka pintunya. Untuk handle pintunya sudah menggunakan model tarik. Di belakang untuk handle pintunya sama seperti handle pintu bagian belakang, sudah di finishing warna body dan juga sudah menggunakan model tarik. Di bagian atas terdapat talang air dan ini include pada saat pembelian Daihatsu Sigra. Next kita ke bagian depan. Di sini untuk kaca spionnya sudah di finishing warna body dan juga sudah dilengkapi dengan lampu sign. Pengaturan kaca sudah elektrik dan sudah dapat lipat jor otomatis. Lanjut kita ke bagian kaki-kakinya. Di sini sudah dilengkapi dengan pelek R14 berwarna two tone polish, black dan silver. Dengan profil ban
175/65. Rem depannya sudah menggunakan rem cakram dan juga sudah dilengkapi dengan teknologi ABS. Dan untuk roda bagian belakang sama seperti roda bagian depan, namun masih menggunakan rem tromol. Di bagian belakang, sekarang kita bahas untuk bagian belakangnya. Untuk detail lampu belakangnya masih menggunakan bohlam halogen, baik lampu rem, lampu belakang, lampu mundur, dan juga lampu sainnya, semua masih menggunakan bohlam halogen. Lalu di bagian atas terdapat list yang besar, di finishing berwarna chrome. Di bagian bawah terdapat emblem Astra Daihatsu yang sudah di finishing berwarna chrome. Kemudian di bagian sebelah kanan terdapat emblem Sigra dan juga huruf R yang menandakan tipenya. Nah, di bagian keamanan sudah dilengkapi dengan 2 titik parkir sensor dan juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang untuk menjaga keamanan pada saat mundur. Kemudian di bagian tengah juga sudah dilengkapi dengan logo Daihatsu yang juga di finishing berwarna chrome. Next, di bagian sini sudah dilengkapi dengan 1 buah wiper belakang, namun untuk kacanya belum dilengkapi dengan kaca depogger yang anti embun. Kemudian di bagian paling atas sudah dilengkapi dengan cruise spoiler yang sudah di finishing warna body dan juga terdapat list berwarna black dove. Dan terakhir untuk antenanya sudah menggunakan antena yang model shark fin. Siapa yang udah penasaran bagian dalamnya? Yuk langsung aja kita buka. Nah guys, di dalam didominasi berwarna black dove. Untuk mobil keluarga di bawah 200 jutaan, ini adalah mobil terbaik selain ramah lingkungan dan juga irit BBM. Juga tersedia 2 varian, 1000 cc dan juga 1200 cc. Tentunya ini akan membuat perjalanan Bapak Ibu menjadi semakin hemat biaya dalam perjalanan jauh. Di sini untuk door trimnya berbahan hard plastik berwarna black dove. Lalu di bagian armrestnya juga masih berbahan hard plastik. Terdapat laci penyimpanan terbuka kecil. Untuk handle pintunya sudah dilapis warna chrome. Di bawah sudah dilengkapi dengan tombol-tombol seperti tombol central lock dan juga tombol power window. Next, di bagian paling bawah sudah dilengkapi dengan door pocket dan juga cup holder. Dan juga sudah dilengkapi dengan speaker utama yang cukup besar. Di bagian joknya belum terdapat pengaturan ketinggian jok. Untuk pengaturan sandarannya masih menggunakan model manual. Lalu untuk pengaturan maju mundurnya juga masih menggunakan model manual. Di bagian joknya berbahan fabric dengan motif yang sudah di finishing berwarna dark grey. Lalu di bagian atas untuk headrestnya masih menggunakan model yang menyatu dengan jok. Nah sob, sekarang kita sudah berada di bagian interior dalam. Untuk dashboardnya berbahan hard plastik berwarna black dove. Di bagian kanan dan kiri terdapat 2 buah kisi-kisi AC. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen. Menariknya di sini untuk tipe R sudah dilengkapi dengan fitur Android Auto dan juga Apple CarPlay. Lalu juga sudah dilengkapi dengan fitur radio, Bluetooth, dan juga terdapat tombol mengangkat telepon. Serta sudah terintegrasi dengan kamera belakang untuk menampilkan gambar di area belakang pada saat mundur. Di bawah terdapat tombol lampu hazard. Untuk Daihatsu Sigra, tuas transmisinya terdapat di dashboard. Dan di sini juga terdapat 3 kecepatan. Untuk AC-nya masih menggunakan model manual. Terdapat pengaturan kecepatan suhu dan juga kecepatan blower. Di bagian transmisinya sendiri sudah dihiasi dengan warna silver yang membuat lebih elegan. Di bagian sini terdapat ruang penyimpanan kecil. Lalu di bagian paling bawah sudah dilengkapi dengan ruang penyimpanan kecil terbuka dan juga sudah dilengkapi dengan 1 buah power outlet. Dan untuk handbrake-nya terlihat sangat unik, terletak di bawah sini dengan model manual. Next, di bagian penumpang depan sudah dilengkapi dengan laci utama yang cukup besar yang sudah bisa dibuka dan juga ditutup. Di bagian atas terdapat 1 buah kisi-kisi AC di bagian penumpang depan. Untuk setirnya belum dilapis dengan kulit. Lalu di bagian kanan dan kirinya belum terdapat tombol apapun. Serta di tengah sudah dilengkapi dengan logo Daihatsu berwarna chrome dan juga sudah dilengkapi dengan 1 buah airbag di bagian pengemudi. Lalu juga sudah dilengkapi dengan 1 buah airbag di bagian penumpang depan. Di belakang setir sebelah kiri terdapat tuas untuk pengaturan wiper depan dan juga wiper belakang. Di belakang setir sebelah kanan terdapat tuas pengaturan lampu-lampu depan dan juga lampu sein. Di bagian speedometernya masih menggunakan model jarum jam.
Lalu di bagian kanan terdapat MID bar yang masih menggunakan model monokrom. Di bagian sebelah sini terdapat lubang kunci untuk menghidupkan mesinnya. Di bagian driver sudah dilengkapi dengan satu buah kisi-kisi AC. Di sebelahnya terdapat laci penyimpanan terbuka. Di bagian bawah terdapat tombol electric mirror dan juga tombol membuka dan menutup spion. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan laci penyimpanan terbuka untuk menyimpan kartu ataupun koin. Berhubung yang kita bahas kali ini adalah tipe CVT, maka di bawah terdapat pedal gas dan juga pedal rem. Next kita ke bagian atas. Di sini untuk pegangan tangannya masih menggunakan model fix. Lalu di bagian penumpang depan sudah dilengkapi dengan santisor yang sudah dilengkapi dengan kaca. Di bagian pengemudi juga sudah dilengkapi dengan satu buah santisor yang sudah dilengkapi dengan kaca. Di tengah sudah dilengkapi dengan lampu kabin berwarna kuning dan juga sudah dilengkapi dengan spion dalam yang masih menggunakan model standar. Nah guys, sekarang kita sudah berada di baris kedua. Untuk Daihatsu Sigra tipe R sudah dilengkapi dengan mesin bensin 1200 cc dengan 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i, di mana dengan mesin ini mampu menghasilkan tenaga 88 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal 11 kgm pada 4200 rpm. Oke, lanjut kita ke bagian door trimnya. Di sini untuk door trimnya berbahan hard plastik berwarna black dove. Lalu untuk armrestnya juga masih berbahan fabric. Di sini terdapat ruang penyimpanan terbuka. Untuk handle pintunya sudah dilapis dengan warna chrome. Lalu di bawah sudah dilengkapi dengan tombol power window dan juga cup holder. Next di bagian paling bawah sudah dilengkapi dengan speaker yang cukup besar. Di bagian jok baris kedua sama seperti jok baris pertama, berwarna dark grey dengan bahan fabric. Di bagian atas sudah dilengkapi dengan dua buah headrest yang sudah bisa di-adjust dan diatur naik dan turun. Nah, sekarang kita sudah berada di baris kedua. Untuk baris kedua cukup lapang dan cukup lega dengan tinggi 165 cm. Di bagian belakang jok driver sudah dilengkapi dengan satu buah seat back pocket. Kemudian di bagian belakang jok penumpang depan sudah dilengkapi dengan satu buah seat back pocket. Next, di atas sudah dilengkapi dengan pegangan tangan yang masih model fix. Di bagian sini terdapat air cooler yang berbeda dengan AC pada umumnya. Air cooler berfungsi menyalurkan AC di bagian depan ke belakang, yang bertujuan di jok baris kedua dan ketiga mendapatkan udara AC yang tersalur melalui selang penghubung air cooler. Di bagian tengah sudah dilengkapi dengan lampu kabin berwarna kuning dengan box lampu halogen. Guys, sekarang kita lanjut ke baris ketiga. Untuk jok baris kedua sudah bisa dilepas dan ditekuk, dan ini akan memberikan akses yang sangat luas untuk masuk ke dalam. Di bagian jok baris ketiga hanya bisa diisi dengan 2 penumpang dewasa atau 3 penumpang anak-anak. Di bagian joknya tentu sama dengan jok baris kedua dan pertama, berbahan fabric berwarna dark grey. Lalu di bagian atas sudah dilengkapi dengan 2 buah headrest yang sudah bisa di-adjust dan diatur naik dan turun. Dan di bagian kanan kirinya terdapat cup holder yang cukup besar. Nah, sekarang kita review untuk bagasi bagian belakang. Untuk mobil Daihatsu Sigra memang bagasinya tidak terlalu lebar. Lalu di sini sudah dilengkapi dengan cargo net untuk menyimpan barang-barang kecil agar tidak tercecer. Dan untuk lantai bawahnya tidak terdapat ruang penyimpanan. Nah, jika kalian butuh bagasi yang lebih lebar lagi dan lebih luas, untuk jok baris ketiga sudah bisa dilipat dan ditekuk. Pada saat dilipat memang terdapat tonjolan, namun jangan khawatir. Jika kalian ingin mendapatkan lantai yang lebih rata, maka untuk jok baris ketiga sudah bisa dilipat. Ini adalah tampilan keseluruhan pada saat jok baris ketiga sudah bisa dilipat dan ditekuk. Otomatis ini akan memberikan akses yang lebih lebar lagi dan lebih luas untuk meletakkan koper dan juga barang bawaan yang lebih banyak.
Nah, sekarang kita bersama Mas Robi lagi selaku sales marketing dari Astra Daihatsu Pondok Cabe. Jadi semua untuk pemirsa channel semi review mobil, jika nih ada kendala, kesulitan di pengaplikasian kredit mobilnya ya, terutama kenapa kredit, kalau cash kan kita tahu nggak jelimet ya. Misalnya kredit, datanya bermasalah, rumah ngontrak, BI checking, nggak ada slip gaji apa, diskusikan sama saya ya. Nanti saya bantu dan itu gratis. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.